Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan sejarah kita, sirah kita. Walaupun mungkin secara terminologi pembahasan tentang Syiah ini tidak pas kalau dimasukkan ke dalam sirah, dia lebih ke tarikh karena peristiwanya terjadi setelah Rasulullah wafat. Jadi tidak ada golongan Syiah selama Rasulullah hidup itu tidak ada golongan Syiah. Tidak ada orang yang menamakan diri mereka Syiah. Oleh sebab itu, saya mulai dulu dengan 3 penjelasan tentang terminologi yang sering dipakai. Pertama, Syiah itu bisa dimaknai kelompok. Ini yang disebut dengan Syiah terminologis. Syiah kelompok. Jadi misalnya dulu orang menyebut golongan-golongan Nabi itu sebagai Syiah. Tapi maknanya bukan Syiah yang dipahami sekarang. Ya. Jadi misalnya kita ambil dari dalam surat Maryam itu ada ayat berkaitan dengan Nabi Isa. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani 'itiyya. Kemudian pasti kami akan ambil dari setiap golongan itu mereka-mereka yang durhaka kepada Allah. Jadi di dalam Al-Quran ada istilah Syiah. Ya tentu saja ketika ayat itu turun Rasulullah masih hidup. Artinya Allah tidak lagi bicara tentang orang Syiah sekarang. Tapi sekelompok orang dari Nabi yang melawan. Ya, jadi itu terminologinya begitu. Jadi boleh nggak kita pakai misalnya Syiah Al-Aqsa? Nggak boleh. Walaupun maknanya umum, artinya golongan, karena golongan yang dimaksud di dalam surat Maryam itu golongan yang membangkang. Masa kita mau pakai istilah golongan yang membangkang? Kalau golongan yang taat, boleh. Yang pertama, surat Maryam. Terus kalau kita lihat lagi ada di dalam surat Al-Qasas, ayat ke-15. Saya ambil tengahnya saja karena bahannya banyak sekali. Walaupun banyak, sekiranya kita teruskan kajiannya, maka ini baru bagian pertama. Bahannya banyak sekali. Kenapa bahannya nggak dipendekkan? Nanti malah pemahamannya keliru. Ya tapi itu nanti pilihan. Artinya boleh lanjut, boleh enggak, itu bebas-bebas saja. Di dalam surah Al-Qasas ayat 15 itu Allah berfirman, "Fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'atihi." Ini berbicara tentang Nabi Musa ketika masuk, disuruh oleh Allah untuk masuk ke Mesir untuk menyelamatkan Bani Israel. Ketemulah di dalam kota itu dua orang, dua laki-laki yang sedang berbeda pandangan atau sedang berkelahi. Nah salah satunya itu min syi'atihi, dari kelompoknya Nabi Musa. Kelompoknya Nabi Musa. Siapa kelompok Nabi Musa? Bani Israel. Jadi penggunaan istilah Syiah di dalam Al-Quran surat Maryam adalah golongan membangkang. Menggunakan istilah Syiah di dalam surat Qasas, Al-Qasas, itu maksudnya orang Bani Israel. Nah kita tahu Bani Israel itu ya juga pembangkang. Bani Israel itu kan kalau dia nggak membangkang, nggak masuk di dalam surah Al-Fatihah dia. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kan? Itu orang yang maghdub, orang yang dimarahi Allah.
yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Satu lagi saya nggak masukkan di sini, lupa mungkin. Surat As-Saffat ayat 83. Ini Maryam, saya tulis. Al-Qasas, saya tulis. Ada satu lagi kelupaan, As-Saffat. Ayat 83. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya. Golongan Nabi Ibrahim. Tapi golongan apa nih? Golongan yang ikut Raja Namrud. Ya. Jadi kembali istilah Syiah itu di dalam Al-Quran maknanya umum. Tapi maknanya jelek. Yang satu golongan pembangkang, yang satu dari Bani Israel, yang satunya lagi sempat ikut Nabi Ibrahim tapi hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim tapi membangkang, yang itu yang menyembah berhala-berhala itu yang dihancurkan sama Nabi Ibrahim berhalanya, sebagian beriman, sebagian enggak. Berarti masih 50-50 juga. Karena judul dari kajian ini kan apa tadi? Konsekuensi ya, konsekuensinya sekarang. Nanti kalau nauzubillah, semoga tidak terjadi. Seandainya ada orang Syiah mendekati ibu, itu biasanya yang dia lihat nih orang kayaknya nggak ngerti sejarah. Masuk lewat ini aja selesai. Coba Neng katanya, Bu, buka Quran. Ada Syiah. Segampang itu orang masuk Syiah hanya karena ada di dalam Quran. Kalau gitu ngebalikinnya gampang. Setan di dalam Quran ada, mau jadi setan? Nggak mau kan? Nah, itu. Tapi itu terjadi, ada di tempat-tempat, di beberapa tempat orang itu saking dia butanya, mungkin nggak pernah ngaji atau ngajinya nggak pernah bahas tentang ini. Akhirnya benar kok katanya sih ada dalam Al-Quran, ada. Iya, ya ada, kan ada 3 tempat sudah saya kasih tahu. Ini barusan kan, tapi ingat konteksnya saja buruk. Sama ya, kalau argumentasinya apa yang di dalam Al-Quran pasti baik, itu nanti Firaun ada di Quran nggak? Ada. Mau jadi Firaun? Nah, udah gitu. Jadi logikanya sederhana sekali. Jadi sederhana sekali. Tapi karena kita ngaji, akhirnya kita punya kemampuan untuk menangkalnya. Itu baru yang satu, baru yang pertama, baru yang paling sederhana. Yang kedua ada yang namanya Syiah politis. Syiah politik, Syiah siasi. Itu merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Abbas, Ammar bin Yasir, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhum. Kenapa mereka disebut Syiah? Karena waktu itu mendukung Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kelompok Syiahnya sendiri belum ada. Karena waktu itu ada perbedaan pandangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua-duanya sama sahabat Nabi. Walaupun orang lebih kenal dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan ada juga sahabat-sahabat lain. Nah, jadi istilahnya itu cuma istilahnya siapa yang membela Ali, Syiahnya Ali. Siapa yang membela Muawiyah, Syiah Muawiyah. Jadi kata-kata Syiahnya itu belum ada makna Iran, belum ada makna Syiah yang kelihatan sekarang. Tidak ada. Jadi juga nggak bisa dipakai sebagai pembenaran. Yang pertama, terminologis nggak bisa dipakai pembenaran karena argumentasinya terlalu dangkal. Kalau seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu berarti benar kan tadi, sudah. Logikanya sudah dibereskan. Yang kedua, sekalipun ada sahabat Nabi yang membela Ali bin Abi Thalib, mereka tidak membenci Muawiyah. Sekalipun timbul perang akhirnya, ada yang jatuh korban, tapi orang yang semua yang korban dari kalangan Ali maupun Muawiyah itu disolatkan bareng. Nah, tapi kalau Syiah mau masuk, dia katakan sebagian sahabat itu mendukung Ali. Dia nggak sebut sebagian sahabat yang mendukung Muawiyah. Terus kata mereka, ketika mereka bertempur dan mati, Ali nggak mau menyolatkannya. Berarti mereka itu orang kafir. Makanya masuk Syiah. Gitu logikanya. Sederhana sekali melawannya. Sederhana sekali, nanti ada di sini. Agak ke belakang. Nah. Kata Ali bin Abi Thalib nanti menggunakan ayat ini. Surah Surah Al-Hujurat ayat 40 ayat 9. Kata Ali bin Abi Thalib, mereka itu qala Ali hum ikhwanuna qad baghu alaina.
Jadi orang-orang dari kalangan Muawiyah yang memerangi aku itu, atau yang kita perangi, itu adalah saudara-saudara kita, ikhwanuna. Qad baghaw, hanya saja mereka itu dikategorikan sebagai orang yang membangkang, berperang, alaina, tapi masih disolatkan sama Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi emang Syiah senang sekali berbohong, itu salah satu sifatnya. Tenang aja, ini saya baru permulaan, tenang aja. Ya, nanti filenya dikasih, boleh dipakai. Saya mau bawa bukunya lupa. Ada setengah rak lah itu buku-buku tentang Syiah. Bukan saya penganut Syiah, cuma untuk kalau ada orang ngomong tentang Syiah nih, pakai buku ini, pakai buku ini. Jadi memang kebanyakan mereka senang berbohong, makanya sampai menjadi akidah, namanya taqiyah. Ada akidahnya. Nanti saya jelaskan gimana akidah Syiah itu muncul. Banyak yang nutup-nutupin ini di sini nih nanti nih. Akidahnya muncul di tahun berapa, dibawa oleh siapa, apa maknanya, saya kasih tahu nanti. Dan kapan dia munculnya. Sehingga kita jadi tahu sifat mereka. Ada wasiat, ada al-bada, ada nas, ada ghaibah, ada raj'ah. Nanti di ujung dia punya imamiyah, nanti boleh taqiyah. Boleh berbohong untuk membenarkan argumentasi. Nanti lagi ini, banyak. Saya cuma ngasih lihat aja betapa banyaknya yang kita harus bahas. Kalau benar-benar mau tahu. Kalau nggak mau tahu ya nggak apa-apa juga. Kan konsekuensi dari tindakan kita itu akan kita tanggung sendiri-sendiri. Itu Syiah yang kedua, politis. Dan ingat ketika para sahabat ini selesai pertikaian atau perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka rujuk kembali. Nggak pernah dibawa-bawa lebih jauh lagi. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, selesai mereka. Nggak dibawa-bawa gitu. Oh saya dulu Syiahnya Ali, oh saya dulu Syiah. Nggak ada, selesai rujuk. Di zaman Bani Umayyah rujuk. Nah yang masih hard feeling, masih ngungkit-ngungkit itu, nah itulah yang nanti menjelma menjadi Syiah yang sekarang ada. Jadi tipikal manusia yang tidak mau move on. Terus saja diungkit-ungkit lagi. Padahal Ali bin Abi Thalib sudah menjelaskan begini. Nanti anaknya Husain bin Ali juga, Al-Hasan nanti juga sudah ngomongin, sudah beres, sudah selesai. Masih aja diungkit sampai sekarang. Nah, itu salah satu penyakit yang bisa menghinggapi ketika kita tidak mengenal. Nah yang ketiga, Syiah ideologis. Syiah ideologis ini, Syiah yang muncul sebenarnya 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Ini kelompok orang yang mengangkat kembali, tapi punya pandangan untuk membedakan dirinya dari Islam. Jadi bukan umat Islam yang menganggap mereka berbeda, tapi mereka sendiri membedakan dirinya. Tapi karena keburu ketahuan, sekarang ini sudah menyebar, mulailah mereka menggunakan taqiyah untuk, oh sama kok kita, nggak ada bedanya. Itu pendekatannya nanti. Nah, Syiah yang ideologis ini, ya ada aturannya sendiri, ada akidahnya juga, ya ada cara pandangnya juga, ya ada pola pikirnya, bahkan ada fikihnya, mengambil dari fikih Ja'far bin Abi Thalib. Ada. Dan itu tapi munculnya ya sudah lama, setelah orang-orang berdamai muncul lagi. Ya. Jadi 3 hal ini. Nah, siapa pemulanya atau siapa yang kemudian menjadi penyebab munculnya Syiah yang kemudian membawa-bawa masalah yang sudah selesai itu untuk diangkat dan ungkit-ungkit kembali, namanya Abdullah bin Saba. Atau di dalam kitab-kitab klasik disebut Ibnu Sauda. Ibnu As-Sauda. Dia ini aslinya orang Yahudi, berpura-pura masuk Islam pada masa Utsman bin Affan. Tapi karena di zaman Utsman bin Affan itu banyak yang masuk Islam, ya kita nggak bisa apa istilahnya mencurigai, namanya orang masuk Islam jumlahnya banyak. Apalagi di zaman Utsman bin Affan banyak yang masuk Islam. Kita nggak tahu ini masuk Islamnya memang benar-benar karena dapat hidayah atau ada motif lain. Karena berbeda dengan zaman sahabat, ya. Walaupun di zaman sahabat sendiri ada sebagian orang yang murtad, ada. Di zaman Nabi yang murtad ada tapi sedikit. Banyak kisahnya itu tentang kemurtadan. Jadi nggak usah khawatir bahwa ada manusia itu memang beda-beda. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW sendiri di Madinah ada yang munafik kan. Ada suratnya Al-Munafikun. Ada. Ya. Jadi kalau di zaman Nabi saja ada orang yang tergelincir seperti itu, apalagi sekarang. Nah,
Abdullah bin Sabah ini oleh sebagian orang yang mendukung Syiah dikatakan nggak ada itu. Nah, jadi sederhana kalau saya itu kalau misalnya lagi ngomong sama orang gitu terus dia sepertinya ingin mencoba di tengah gitu ya. Biasanya begitu caranya tuh. Mencoba di tengah gitu. Terus saya tanya tentang satu saja pertanyaan saya, kalau jawabnya bagaimana saya langsung tahu siapa dia. Ya, bagaimana pandanganmu tentang keberadaan Abdullah bin Sabah? Oh itu orangnya nggak ada. Oh sudah langsung dapat catatan saya. Karena itu yang paling sering, terutama Abdullah bin Sabah ini dikatakan ini fiktif, ini upaya-upaya saja untuk mendiskreditkan Syiah. Padahal catatannya banyak sekali. Terus saya tanya lagi misalnya tentang bagaimana pandanganmu tentang Abu Hurairah. Wah Abu Hurairah ini adalah figur yang fiktif juga, difiktifkan Abu Hurairah. Atau kalau yang dia berani mengatakannya Abu Hurairah ini ketemu nabinya sebentar, tapi hadisnya banyak. Berarti banyak hadisnya yang palsu. Tujuannya sebenarnya kenapa Abu Hurairah mau dibegitukan? Karena banyak sekali perkataan sabda Nabi SAW yang menyuruh hati-hati dengan kelompok yang nanti ciri-cirinya itu sama dengan Syiah. Jadi upaya mendiskreditkan Abu Hurairah supaya ribuan hadis itu nanti bisa dikesampingkan. Nah ketika dikesampingkan itulah muncul peluang untuk masuk. Gitu. Jadi politis pekerjaannya. Pura-pura masuk Islam. Jadi di zaman Utsman bin Affan termasuk orang yang ketika dicari sama Ali bin Abi Thalib itu, kan di zaman Utsman itu sederhananya Ibu, di zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah, itu ada pihak yang sengaja mendiskreditkan Utsman bin Affan. Dengan mengatakan Utsman bin Affan begini dan begitu gitu ya. Apa istilahnya itu yang sering dipakai itu nepotis gitu. Katanya mengangkat keluarga-keluarganya menjadi pejabat. Padahal hampir separuh dari keluarga Utsman itu ketika menjadi pejabat itu diangkat sama Umar. Umar kan sebelum Utsman. Jadi kata Utsman bin Affan mereka sudah ada jabatannya sebelum aku menjadi khalifah. Nah, itu di situ. Nah Abdullah bin Sabah ini mendatangi 3 daerah. Satu namanya Fustat itu kemudian menjadi Mesir sekarang. Kemudian mendatangi Kufah, mendatangi Basrah. Kufah dan Basrah itu di Irak. Kotanya di Irak. Ya, nanti itu akan menjadi sampai sekarang nih menjadi basis orang-orang yang menamakan diri mereka Syiah. Karena di situ ada makam Ali bin Abi Thalib menurut mereka. Di situ dekat dengan lapangan Karbala yang katanya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dibantai di situ. Dan itu sekarang menjadi tempat yang lalu Muharram kemarin berkumpulnya orang-orang Syiah seluruh dunia. Bahkan pemimpin spiritual Iran kemarin meninggalnya sudah 4 bulan yang lalu. Itu diawetkan jasadnya di dalam peti yang ada pendinginnya sekedar untuk mencari kesempatan untuk dibawa dulu ke Irak. Jadi ini meninggal di Iran, dibawa ke Irak dulu karena Karbala itu dianggap lebih suci daripada Mekah. Dibawa dulu ke Mekah, ke Karbala, kemudian dibawa ke Najaf, kemudian tendanya itu dibawa muter, dibawa tawaf mengelilingi makamnya Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian yang disebutkan ya Ali, ya Ali. Kadang-kadang ditambahin ya Husain, ya Husain. Ada juga yang menambahi labbaik ya Ali, labbaik ya Husain. Padahal kata-kata labbaik itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ritual, ya, kecuali ngomong sehari-hari. Jadi itu Ibnu Sauda atau Abdullah bin Sabah. Nama lainnya Ibnu Sauda. Nah pada masa Ali bin Abi Thalib, dia menyebarkan paham yang sesat. Bahkan Ali dituhankan. Antallah. Ibnu Sauda itu orang pertama yang menuhankan Ali. Jadi Ali diposisikan jadi Tuhan. Dengan kalimatnya Antallah. Anta itu engkau. Mufrad jadi tunggal, anta Allah, engkau Allah. Itu Ali bin Abi Thalib marah. Ali bin Abi Thalib tidak suka dikultuskan, apalagi dituhankan. Itu kan kemusyrikan. Bagaimana mungkin kita mengatakan manusia Allah? Tapi nanti saya akan lihatin banyak pengikutnya. Ya. Jadi perlu dicatat bahwa Abdullah bin Sabah ini sudah pernah dihukum oleh Ali bin Abi Thalib. Dia dan pengikutnya. Cuma qadarullah lepas.
Ya, kenapa? Karena pengikutnya senang sekali mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena Ibnu Sauda ini atau Abdullah bin Sabah ini dulu Yahudi tapi tinggalnya di daerah Persia. Nah di daerah Persia itu ada salah satu kebiasaan mereka mengkultuskan pemimpin. Makanya kalau kita baca agama-agama yang ada di Persia sebelum datangnya Islam, itu banyak yang mendewa-dewakan manusia. Ya, jadi dia membawa paham itu ke sana. Kemudian pada wafatnya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Sauda yang lepas itu, yes, kenapa pula lepas gitu kalau kita pikir-pikir ya. Coba memang sudah qadarullah mungkin sebagai ujian bagi kita. Menghasut, menyebarkan paham bahwa Ali tidak mati, tapi menghilang sementara waktu dan akan kembali lagi. Nah, ini. Kalau dalam Islam hanya satu manusia yang Allah posisikan sebagai seperti ini, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu kan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan nanti akan diturunkan lagi untuk mengalahkan Dajjal. Sedangkan manusia yang lain enggak ada, nabi yang lain tidak ada diposisikan begitu. Tapi Abdullah bin Sabah memulai, dialah yang menjadi pencetus bahwa Ali tidak meninggal. Nanti reinkarnasi, makanya nanti dapat dari mana pemikiran reinkarnasi itu? Bahwa nanti wujudnya ini akan turun ke Al-Husain, sempat turun ke Al-Hasan. Tapi karena Hasan tidak mau dihasut oleh orang-orang Syiah nantinya, nanti saya jelaskan sebentar lagi, maka dipindahkan ke Husain. Nanti ketika Husain meninggal dunia, ke anaknya lagi, Ali Zainal Abidin. Terus lagi, nanti kayak gini nih, panjangnya. Ini kalau mau dibikin memanjang itu nggak cukup layarnya. Makanya saya potong begitu. Jadi sebenarnya itu dari nomor 5 Muhammad Al-Baqir nanti ke Ja'far As-Shadiq. Turun lagi ke Ali Ar-Ridho, mungkinlah ke Muhammad Al-Jawad. Terakhirnya Muhammad Muntazor. Ini yang Imam Mahdinya Syiah. Kalau kita Imam Mahdinya belum lahir, karena kata Nabi nanti dia lahirnya menjelang akhir zaman, menjelang perang dengan Dajjal, Masihud Dajjal. Kalau Syiah sudah ada. Wafatnya tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi. Di mana sekarang adanya? Di dalam gua yang nggak ada yang tahu tempatnya. Kapan dia keluarnya? Nanti kalau sudah tepat waktunya. Jadi orangnya sudah ada. Itu dari situ perbedaan-perbedaannya. Banyak sekali perbedaannya. Jadi bukan semata-mata perbedaan fikih saja, tapi banyak yang lain. Kemudian dia senang menyebarkan wasiat-wasiat palsu atas nama Nabi. Oleh sebab itu nanti para ulama hati-hati dengan hadis. Dulu sebelum adanya gonjang-ganjing ini, kalau orang mengatakan qala Rasulullah, orang langsung yakin bahwa itu benar-benar perkataan Nabi. Nah sejak adanya gonjang-ganjing dan kemudian banyaknya upaya-upaya untuk menisbatkan satu perkataan kepada Rasulullah, akhirnya kemudian muncullah ilmu hadis, terutama tentang ilmu rijal, orang-orang yang merawikan, meriwayatkan. Makanya nanti ada ilmu yang kemudian mengatakan bahwa seseorang ini sikoh, orang ini pembohong, orang ini pemalsu bahkan, atau orang yang hafalannya lemah. Nah itu nanti berkembang menjadi ilmu yang kita kenal sekarang sebagai sanad, yang menetapkan menetapkan tingkatan sebuah hadis berdasarkan orang yang menceritakan atau menyampaikan, meriwayatkannya. Menyebar banyak hadis-hadis palsu di situ. Nah, umumnya nanti Abdullah bin Sabah ini akan mengarahkan semua masalah menurut mereka, masalah-masalah itu nanti diarahkan kepada Abu Bakar, diarahkan kepada Umar, dan bahkan nanti diarahkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini masuk pemikirannya dari mana? Karena tadi Abdullah bin Sabah mengatakan sebenarnya Ali yang lebih pantas jadi penerus Nabi. Jadi kata mereka, kenapa bukan Ali yang meneruskan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat? Ini gara-gara Abu Bakar haus kekuasaan. Awalnya cuma dikritik seperti itu, Umar juga dikritik, Utsman. Lama-lama sekian ratus tahun kemudian bukan hanya dikritik lagi, tapi dikatakan kafir. Bayangkan mengkafirkan sahabat Nabi yang Rasulullah jelas-jelas mengatakannya masuk surga. Nah itu. Ini baru satu slide, udah pusing kita kan. Kok bisa yang begini dianggap biasa-biasa saja? Saya nggak bisa menganggapnya biasa-biasa saja. Sebagaimana para ulama dulu mengatakan. Bagaimana mungkin? Ya mungkin akhir-akhir ini ada mungkin usahanya itu supaya mungkin pendekatan supaya umat Islam ini bersatu. Tujuannya begitu. Tapi persatuan itu tidak mungkin kalau
secara mendasar dia berbeda. Kecuali dasarnya kita sama. Cuma mungkin pandangan-pandangan sedikit saja. Tapi kalau sampai mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya nggak ikut. Saya nggak mau ikut. Ulama banyak juga menarik diri, berlepas. Berlepas tadi. Gimana bisa? Gitu. Tapi kalau kita tanya nanti akan ada. Saya punya teman Syiah Ustaz, nggak pernah dia mengkafirkan Abu. Ya nggak bakal di depan ibu dia ngomong itu. Kok logikanya tuh sederhana sekali. Gak pernah saya sehari-hari sholat bareng dia. Iya, sholat bareng kita itu kalau dia anggap ini perlu nih kelihatan sholat bareng. Nanti dia akan mencari tempat sendiri, sholat sendiri. Kalau dia sudah berani sholat sendiri di tengah-tengah kita menggunakan batu Karbala itu yang untuk ditaruh di tempat sujud, berarti dia sudah kuat. Kalau belum kuat ya begitu caranya. Dan itu bukan terjadi di Indonesia saja, di mana-mana. Nah, itu satu. Yang kedua, apa isu yang paling sering diangkat? Ini tadi isu sederhana. Nah sekarang isunya itu kalau buat yang mikir gitu, maka dia katakan pengangkatan Abu Bakar tidak sah. Kenapa? Ali bin Abi Thalib sedang mengurusi jenazah Nabi SAW karena belum dikubur. Masih ada perbedaan pandangan. Dikuburkan di Baqi, Jannatul Baqi, tempat pekuburan dekat Masjidun Nabawi, atau dikuburkan di tempat Rasulullah wafat. Itu yang menyebabkan satu hari diskusi panjang di dalam keluarga Nabi, di dalam ahlul baitnya Rasulullah SAW. Nah, di satu sisi Rasulullah sudah mengatakan bahwa umat ini harus ada yang memimpin, tidak boleh umat ini kosong kepemimpinan. Disitulah berembukan antara Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Makanya dibagi dua tugasnya. Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan karena masih tergolong dekat dengan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sebagai menantu, Utsman bin Affan juga menantu kan. Ini sering sekali orang mengatakan Ali yang diutamakan. Padahal Utsman bin Affan itu menantunya Rasulullah juga. Menikahi anaknya Nabi juga. Bahkan dua. Pernah menikahi Ruqayyah dan pernah menikahi Ummu Kulsum. Makanya mereka tinggal. Nah yang dua lagi, Abu Bakar dengan Umar ditugaskan, ini rembukan, tugaskan segera ke Banu Sa'idah. Kenapa? Dengar-dengar di sana mereka sudah berembuk untuk mengangkat seorang pemimpin. Bukan untuk apa istilahnya ya, bukan untuk mengambil dari kalangan muhajirin, tetapi memang terlalu lama untuk tidak ada pemimpin, butuh segera penjelasan ini bagaimana ke depannya. Makanya Abu Bakar Siddiq pindah mengejarnya ke sana. Ya. Gitu. Itu panjang lah kalau mau dijelasin, bisa satu sesi sendiri itu Abu Bakar itu. Kemudian Utsman bin Affan juga, ya ketika wafat itu selalu ada permasalahan terkait dengan siapa yang membunuhnya. Nah, gitu. Itu bisa sampai lama itu pembahasannya terkait dengan adanya upaya untuk mencari pembunuhnya dulu. Itu pembunuhnya kalau bisa dicari, itu orangnya datang dari 3 tempat itu. Dari Fustat, dari Kufah dan dari Basrah. 3 tempat di mana Abdullah bin Ubay itu mendapatkan dukungan. Banyak orang yang percaya sama dia. Ya. Ini amat disayangkan, memang sudah seperti itu kondisinya. Sehingga nanti posisi Utsman bin Affan itu dianggap sebagai salah satu penyebab. Makanya harusnya memang Ali bin Abi Thalib. Jadi argumentasinya dicocok-cocokkan seperti itu. Kemudian antara Ali dan Muawiyah sendiri ketika terjadi perbedaan pandangan, ya, Syiah itu mengkafirkan Muawiyah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib sendiri yang menghadapinya, ya, mengambil tafsiran dari surah Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, sebagai di dalam Islam itu memang ada perbedaan, bahkan bisa menumpahkan darah, tetapi fa aslihu bainahuma, titik tekan Allah di dalam ayat tersebut merujukkan kembali, bukan makin memisahkannya, bukan makin memperdalam jarak antara dua tempat itu, dua pihak itu. Nah yang terakhir biasanya diangkat kalau satu bisa dijawab atau dua bisa dijawab dengan sederhana sekali, karena Ali bin Abi Thalib kan ketika Utsman bin Affan terbunuh di rumahnya itu, Ali bin Abi Thalib menugaskan Al-Husain dan Al-Hasan untuk menjaga pintu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu nggak pernah apa istilahnya
dalam hati itu merasa kecewa. Kalau dia betul-betul seperti yang disebutkan oleh Syiah bahwa sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu sangat tidak suka dengan Utsman bin Affan, ngapain ngirim 2 anaknya untuk jaga? Sampai kena marah sama Ali bin Abi Thalib itu. Kok bisa kalian yang jaga masih kebobolan juga? Karena lewat atas itu. Gitu. Kalau Abu Bakar tadi sudah jelas. Ali bin Abi Thalib mengatakan kamu berdua berangkatlah ke sana daripada nanti yang diangkat orang yang tidak capable. Harusnya di antara kita dari kalangan muhajirin. Kalau masalah Utsman bin Affan jelas tadi. Ali bin Abi Thalib sudah mengirimkan kedua anaknya untuk menjaga. Kalau ada hard feeling ngapain ngirim anak? Dan ada anak-anak Ali. Ini juga nanti masalah juga. Orang Syiah itu selalu menganggap anak Ali bin Abi Thalib itu cuma Hasan dan Husain. Padahal anak Ali ada 7. Anak yang lain nggak dianggap. Padahal anak-anak yang lain itu ada namanya Abu Bakar, ada namanya Umar. Kasih nama sama Ali bin Abi Thalib. Sehingga orang Syiah nggak bisa mengatakan Ali itu sebenarnya nggak suka dengan Abu Bakar. Lah, masa nggak suka ngasih nama anak? Tokoh yang tidak disukai. Kalau benar saya nggak suka dengan seseorang, nggak mungkin saya kasih nama anak saya nama dia. Itu rencana sederhana sekali. Kemudian masalah Karbala. Kalau 3 itu bisa dijawab, Karbala itu yang paling pelik untuk menjawabnya. Makanya saya akhirkan saja. Masalah Karbala ini saya akhirkan saja. Sedikit saja, mungkin di bagian kedua saja. Ini gambaran isu-isu utamanya. Ya. Nah, Karbala itu sebelum berangkat. Jadi gini, cerita sedikit saja, memang mau nggak mau cerita, makanya bakal panjang ini. Ali bin Abi Thalib ketika kemudian diangkat menjadi khalifah, tidak berkedudukan di Madinah, meninggalkan Madinah. Kenapa meninggalkan Madinah? Karena Madinah waktu itu dipenuhi bukan hanya oleh sahabat Nabi, tapi oleh perusuh dari 3 kota yang saya sebutkan tadi, Fustat, kemudian Basrah dan Kufah. Lagi banyak. Kenapa? Karena kekacauan inilah yang menyebabkan orang bisa menyusup rumah Utsman dan membunuhnya. Makanya Ali melihat kalau di sini kan Abu Bakar di Madinah, Umar di Madinah, Utsman di Madinah. Tapi karena Utsman terbunuh di Madinah, Ali bin Abi Thalib tidak merasa nyaman, tidak merasa aman di situ. Berangkatlah beliau ke Kufah. Nah, beliau nanti peristiwanya itu panjang, saya pendekkan saja. Meninggalnya di Kufah. Gitu. Nah, ketika Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, anak dari Ali, Al-Husain, yang paling dimuliakan oleh orang-orang Syiah, itu ketika mau berangkat ke Kufah itu dinasihati sama Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dinasihati. Ya, kalau engkau ingin menyampaikan keberatanmu terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan, lakukan dari Madinah. Karena kalau engkau melakukannya di Kufah, nanti engkau sendirian di sana. Sebagaimana dulu bapakmu mereka undang ke sana, jadi ada undangan untuk Ali itu ke sini saja, tapi ternyata di sana Ali bin Abi Thalib juga ditelantarkan. Kemudian Al Hasan juga waktu itu sudah diminta oleh orang-orang Kufah untuk sudah pindah ke sana saja supaya bisa menuntut hak atas ayahmu, pembunuhan ayahmu. Hasan bin Ali bin Abi Thalib menolak. Ya. Karena dia tahu, nah itu hadisnya panjang tuh, bahwa Rasulullah ketika surah Al-Hujurat ayat 9 itu turun, Rasulullah sedang menggendong Al-Hasan di mimbar. Berhenti Rasulullah dari khutbahnya karena ayat itu turun. Ketika sudah selesai, Rasulullah mengatakan, maju dulu. Ini. Ketika surat Al-Hujurat ayat 9 itu turun, wa hakadza thabata fi sahih Bukhari min haditsil Hasan an Abi Bakrah anna Rasulullah SAW khotoba yauman wa ma'ahu Ali alal minbari Al-Hasan bin Ali. Jadi ketika ayat itu turun, Rasulullah SAW itu sedang di tengah khutbah. Di tengah khutbah di atas mimbarnya sedang menggendong Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah ketika selesai ayat surah Al-Hujurat ayat 9 itu, inti dari ayat ke-9 itu adalah kalau ada perseteruan bahkan pertempuran antara 2 kelompok kaum mukmin, itu harus fokus pada pendamaian. Walaupun harus dinegakkan keadilan tapi tetap pendamaian. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Hatta tafi'a ila amrillah, supaya balik lagi ke jalan yang lurus, balik ke jalan yang Allah ridhoi. Begitu. Panjang ayat itu penjelasan sendiri.
Nah setelah selesai ayat itu, wa yaqul, siapa yang berkata? Rasulullah SAW berkata, inna bani hada, anakku ini. Kenapa disebut anak? Walaupun sebenarnya cucu itu. Ya mungkin saking sayangnya Nabi. Sayyidun, akan menjadi pemimpin. Wala'allallahu an yusliha bihi. Dan aku berharap dia ini, Hasan ini, akan mengislah, akan mendamaikan di masanya. Baina fi'ataini adhimataini. Antara dua kelompok yang besar sekali kata Nabi SAW. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Itu. Makanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika diundang oleh sebagian orang yang tadinya mendukung Ali untuk berangkat ke Kufah, dia mengatakan tidak. Saya di sini saja. Akhirnya dia ketemu dengan utusan dari Muawiyah dan kemudian menyampaikan keinginannya agar umat ini bersatu kembali. Nah ketika Al-Husain diundang lagi ke sana, Al-Husain sudah dinasehati tapi beliau mengambil keputusan sendiri. Ya. Nah keputusan itulah yang menyebabkan terjadinya pertempuran di Karbala. Banyaklah itu pembahasannya. Tapi intinya Karbala itu sering sekali dijadikan gacoan gitu. Bukan mie ya, bukan yang mie gacoan itu. Yang sering dijadikan bahan argumen yang katanya tidak terbantahkan. Mudah membantahkannya. Cuma perlu baca dan perlu ngaji saja. Perlu tahu saja kitab-kitab yang nggak dipakai sama Syiah. Karena Syiah biasanya suka pakai kitab-kitabnya sendiri. Nanti ada, saya kasih list itu. Kitab-kitab yang mereka buat-buat sendiri. Itu tapi abad kedua, abad ketiga, keempat, dan seterusnya. Tuh. Nah yang kedua, sebenarnya Syiah itu kemudian sekarang itu ramai dan berdiri dan banyak jadi mayoritas di Iran itu sebenarnya fenomena baru. Fenomena abad ke-17 Masehi. Karena sebelumnya Persia itu gak kenal Syiah. Makanya sekarang kadang-kadang Syiah suka mengklaim ulama ini lahir di Persia. Enggak semua orang yang lain di Persia otomatis Syiah. Nih saya bikin listnya. Ada Al-Hasan Al-Basri ya, yang sering jadi rujukan dalam ilmu tasawuf. Itu kata orang Syiah, dia lahir di Basra, itu Basra bagian dari Persia dulu. Kata mereka itu Syiah. Ya Allah, ya Hasan Al-Basri disebut Syiah. Imam Abu Hanifah, ini ulama yang kita anggap sebagai salah satu di antara 4 yang mujtahid mutlak, yang kemudian memberikan hasanah berupa mazhab fikih. Itu juga diklaim sebagai orang Syiah. Ibnu Ishaq, Fudail bin Iyad, Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Al-Bukhari. Untung Imam Syafi'i lahirnya di Gaza. Kalau Imam Syafi'i lahirnya di daerah-daerah itu udah diklaim juga sama mereka. Imam Bukhari, Imam Muslim, banyak ilmuwan hadis memang rata-rata orang Persia atau lahir di sekitar Persia. Imam Ibnu Majah, Abi Dawud, At-Tirmizi, Nasa'i, Tobari, Masya Allah itu hanya karena mereka lahir di daerah Persia. Sampai Imam Ghazali juga diklaim ya oleh mereka, Imam Baidawi dan lain sebagainya, Imam Al-Dawani dan seterusnya. Jadi intinya ibu-ibu perlu sadari Syiah itu baru menjadi sebuah agama atau menjadi sesuatu yang diwajibkan di daerah yang sekarang kita kenal Iran itu di era Safawiyah. Nanti saya lihatin kapan dia munculnya. Jadi sebelum Safawiyah ada Muslim itu. Muslim. Ya Muslim maksudnya tidak berhaluan Syiah. Kapan Syiaisasi? Nah di sini tahunnya 1501. Jadi abad ke-16 tadi keliru. Namanya Shah Ismail. Ya, dia menguasai Daulah Safawi. Ya, awalnya dia ini pengikut tarekat Sunni, tapi kemudian di bawah Syekh Sofiyuddin Al-Ardabil dia mengaku keturunan Musa Al-Kazim, salah satu orang tokoh yang dianggap Syiah. Walaupun yang bersangkutan sendiri, beliau sendiri menolaknya. Ya. Kemudian baru tahun sekitar 1488, Syafawiyah ini di bawah Sultan Haidar pernah katanya memimpi ketemu Ali bin Abi Thalib dan menyuruh dia bersorban dengan lilitan 12 yang dikenal dalam sejarah sebagai Kizilbas. Nah dari sinilah kemudian tarekat itu dari Sunni kemudian beralih menjadi Syiah. Banyak orang-orang direkrut padahal dulu untuk menjadi ikut tarekoh itu orang itu harus membuktikan dulu bahwa dirinya itu bersih. Lama. Kalau di zaman Kizilbas siapa saja bisa ikut tarekat.
Itu. Jadi akhirnya mudah dipengaruhi. Jadi memang kata kunci untuk kita itu punya mekanisme untuk menjelaskan, membantah jika memang perlu, berargumentasi itu butuh pendidikan. Di dalam Al-Quran banyak, afala ta'qilun, afala ta'lamun, dan seterusnya. Apakah kalian tidak berpikir? Jadi memang kita agama ini ada iman, ada bagian iman, tapi ada bagian akal juga. Supaya sesuatu yang gak masuk di akal juga, selama itu kemudian ada dasar Islamnya, itu perlu kita tolak. Nah mulailah nanti muncul di abad ini, abad ke-16 Masehi ini, muncul praktek mengutuk dan mencaci para sahabat. Jadi orang-orang Syiah yang zaman dahulu, yang awal-awal gak pernah mencaci-caci. Tapi baru muncul lagi pencacian itu, bahkan dilembagakan mencaci para sahabat. Bahkan memaksa banyak orang yang tadinya sunnah atau sunni masuk ke agama Syiah. Atau masuk ke dalam mazhab Syiah. Dan akhirnya mereka membuat aturan-aturan sendiri. Ya. Nah ini zaman siapa? Nuruddin Al-Karaki, asal Lebanon, pindah ke Najaf di Irak, yang dulu kemudian dia pindah ke ibu kota Safawi. Jadi Persia itu tersyiahisasi di abad ini. Nah ini tadi nama-nama yang saya sebutkan ini kalau di dalam ajaran Syiah disebut imamnya mereka. Nah, kenapa perlu imam? Untuk membenarkan klaim bahwa hanya Ali saja yang pantas untuk menjadi penerus Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman itu gak pantas. Apalagi Muawiyah, keturunannya Bani Umayyah. Wah itu dah cacat di hadapan mereka. Ya, Abbasiyah sempat muncul, tetapi Abbasiyah itu sendiri kalau kita lihat bukanlah berhaluan Syiah, tapi didukung oleh sebagian orang-orang Syiah. Nah nanti lawan Safawi yang paling kuat itu Turki Utsmani. Makanya Turki Utsmani itu bisa disebutkan sebelumnya ada Saljuk juga begitu. Tapi nantilah. Intinya nanti akan ada negara-negara yang kemudian berani berhadapan dengan Syiah itu. Tapi sementara saya jelaskan apa yang ada di layar aja dulu. Ya, ada Ali bin Abi Thalib, kemudian dua anaknya, walaupun anaknya banyak, bukan hanya dua ini, tapi yang diklaim sama Syiah ini Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Kemudian Al-Hasan karena banyak di antara sikap-sikap beliau itu menolak untuk dikultuskan, menolak untuk dijadikan imam dan dibaiat dan sebagainya, maka hanya jalur Husain saja yang dikembangkan. Dari Al-Husain itu ada Ali Zainal Abidin, atau kadang-kadang mereka nyebutnya As-Sajjad. Setelah itu ada anak Muhammad Al-Baqir, Zaid. Zaid ini nanti menjadi pecahan Syiah Zaidiyah. Ya, karena sesuatu yang keluar dari sesuatu pemikiran atau ajaran yang keluar dari ajaran Islam atau mengambil sesuatu ajaran tambahan, maka nanti pecahannya banyak. Seperti Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah, dan seterusnya. Nah kalau kita lihat di sini, sejak abad ke-1 sampai dengan abad ke-9, atau abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16, pengikut Syiah ini kelompok minoritas. Jadi kalau ada penjelasan seolah-olah Syiah ini selalu ada dari zaman awal dan jumlahnya itu 50-50, itu juga sudah sebuah distorsi. Ya. Artinya kalau mereka bisa bertahan sampai abad ke berapa tadi? 16, itu berarti klaim mereka bahwa mereka dipersekusi, mereka itu nggak boleh tinggal dan sebagainya, itu juga tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Kalau tidak, kalau misalnya di zaman Muawiyah itu dia mau membunuh semua orang Syiah, mungkin sudah habis, sekarang nggak ada lagi. Tapi buktinya masih ada, masih dikasih ruang. Walaupun diwaspadai karena punya kebiasaan membesarkan sesuatu masalah atau mengecilkan masalah yang besar. Jadi bisa disebut sebagai kelompok minoritas. Kemudian yang kedua, sejarah Syiah itu sejarah yang banyak sekali mengedepankan masalah perlawanan, pemberontakan, revolusi. Sesuatu hal yang di dalam surah Al-Hujurat ayat 9 itu sangat dibenci sama Allah SWT. Fa'im bagat ihdahuma alal ukhra. Kalau ada satu orang yang membangkang atau yang memberontak, maka perangilah kata Allah. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi dalam Islam, Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat membenci yang namanya pemberontakan, perlawanan, penyempalan. Ya. Tapi kalau di dalam Syiah, ya itu gerakan mereka dalam posisi-posisi seperti itu. Sampai akhirnya mereka memiliki negara Safawi yang naik turun sebenarnya nanti muncul lagi di tahun 79 dalam bentuk negara Islam Iran. Jadi mereka menyebutkan Islam itu. Ini yang kadang-kadang menyebabkan orang awam itu bingung.
negara Muslim yang Ahlus Sunnah nggak menyebut negaranya Islam, tapi Iran mengatakan Republik Islam Iran. Itu orang bingung banyak. Padahal apa yang dimaksud di situ? Ya itu tadi strategi untuk membuat orang nggak tahu siapa aslinya. Ya, walaupun ada Pakistan Republik Islam Pakistan ada, ya, karena berbatasan dengan Republik Islam Iran jadinya. Walaupun sebenarnya tahun 79 itu Pakistan sudah berdiri dari tahun 48 lepas dari India yang dilepaskan sama Inggris. Tapi ya detail kayak gitu ibu-ibu nggak perlu. Ada seorang pemikir tokoh Syiah yang terkenal namanya Ali Syariati. Sebagian orang mengatakan dia cukup adil menjelaskan itu Syiah. Jadi ada juga yang mengatakan ini buku-bukunya Ali Syariati bisa menjadi salah satu ilmu pengetahuan. Nah, salah satu di antara yang sangat penting yang dituliskan oleh orang Syiah sendiri, Ali Syariah ini, menyebutkan bahwa Syiah itu pendekatannya terbagi dua kalau dia ingin menyebarkan pahamnya. Yang pertama tasayyu alawi, yang kedua tasayyu safawi. Nah, tasayyu alawi itu yang sifatnya intelektual. Syiah merah kadang-kadang disebutnya itu. Ini biasanya yang didekati adalah orang-orang pemikir, pembaca, ulama itu yang didapat. Itu biasanya argumentasinya panjang sekali, mengeluarkan berbagai macam. Tapi untuk yang orang umum, yang paling sering dilakukan pendekatannya tasayyu safawi. Syiah kultural, atau Syiah disebutnya Syiah hitam, makanya bajunya hitam-hitam. Maaf ini ibu-ibu yang pakai baju hitam, bukan berarti itu ya. Takutnya keliru itu pandangan. Tapi perlu disadari juga bahwa kalau kita ada orang yang meninggal dunia, dalam Islam tidak ada itu tuntunan suruh pakai baju hitam-hitam ya. Itu ngambil orang luar, orang barat malah yang diambil ya. Baju yang berkabung itu hitam. Tapi saya lihat ini akhir-akhir ini kalau datengin rumah orang Islam yang Muslim yang meninggal dunia, keluarganya pakai baju hitam semuanya. Nggak ada tuntunannya, tetapi kalau ngomong saat itu takutnya nggak enak karena sedang ada kematian gitu. Begitu. Nah, ini biasanya pendekatan Safawi, tasayyu Safawi ini mensyiahkan secara kultural maksudnya gitu. Kata Ali Syariati itu biasanya gayanya itu gaya eksploitasi. Eksploitasi itu maksudnya menggunakan acara-acara yang kegiatan-kegiatan yang wah gitu. Saya punya video-video di Karbala itu, cuman saya nggak mau tampilkan karena takutnya kalau ada yang lemah imannya, jadi terpengaruh ya. Jadi mereka menggunakan light pencahayaan, terus menggunakan apa istilahnya tuh acara-acara dia lampunya digelapkan semua, terus nanti tiba-tiba berganti lampunya dengan merah, terus kemudian mulai mukul-mukul dadanya, teplok. Pertama pipi dulu, terus nanti dada, nanti buka baju, pakai besi-besi, pakai cambuk-cambuk. Jadi setiap kali membicarakan tentang Karbala, mereka menggunakan cara-cara tasayyu seperti itu. Ya orang kalau lagi kosong melihat kayak gitu, wah itu ya orang cinta kepada alinya tuh sampai mau menyakiti diri. Lupa logika dasar di dalam Al-Quran. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Bahkan untuk infak saja kata Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah kamu di jalan Allah, tapi jangan membuat diri kamu sendiri binasa. Waduh kalau dilihat itu ya Allah ya. Apalagi anak-anak belum ngerti apa-apa kan kata Allah Subhanahu wa taala itu anak-anak itu kan kullu mauludin yuwalidu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah kan? Fa abawahu yuhawidani yumajisani wa yunasirani. Bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia fa abawahu yuhawidani menjadi seperti orang Yahudi wa yunasirani dan menjadi seorang Nasrani dan yumajisani seperti orang Majus. Itu anak kecil kepalanya dirobek-robek, dibedarah-bedarahin supaya keluar darah. Nangislah anak kecil dirobeki darah. Tapi sama bapak ibunya didekap, dikasih tahu ini cara kita mengekspresikan kecintaan kepada Ahlul Bait. Waduh, kebayanglah anak itu gedenya kayak apa. Distorsi, politisasi keagamaan. Ya. Tapi dua-duanya cara yang seperti itu. Jadi kalau misalnya yang muncul dalam pertemuan lintas agama, pertemuan kerukunan agama, ya yang muncul tasayyu alawi itu. Tapi kalau nanti ngumpul di mana gitu, mereka punya tempat-tempat ngumpulnya itu. Ya, tak usah dikasih tahu, ntar datang ke sana. Tempat ngumpulnya itu, terutama bulan Muharram. Situ, ya mereka menyakiti diri. Belum lagi yang lain-lain gitu.
Nantilah pelan-pelan, nanti takutnya shock kalau langsung semuanya. Gitu. Nah, ini beberapa tokoh yang kemudian menyebarkan apa istilahnya kesesatan-kesesatan. Nuruddin Al-Karaki tadi menulis kitab Nafahatul Lahut fil la'ni al-jibti wat taghut. Kitabnya itu keren sekali, bicara tentang tauhid, tentang agama, tapi di dalamnya ini pertama kali ditemukan kutukan kepada Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau misalnya, oh enggak kok, kan kemarin itu sempat ya beredar sebelum Ali Khamenei itu meninggal dunia itu kan sempat dia katakan, hendaklah orang-orang Syiah berhenti dari melaknat Abu Bakar dan Umar. Saya langsung senyum-senyum kecil. Karena mana berani ada tokoh Syiah berani berbeda pandangan dengan Nuruddin Al-Karaki, nggak berani. Ini kan rujukan utama mereka. Jadi kok bisa dia ngomong begitu? Karena pada saat itu Iran lagi butuh simpati dari negara-negara lain. Dan dia tahu salah satu kekurangan Syiah itu adalah melaknat para sahabat Nabi yang dicintai oleh kita. Kan kemarin ada yang ngirim secara spesifik saya, Ustadz kata ini Ali Khamenei enggak sudah melarang orang melaknat. Dia bilang antum kayak enggak baca sejarah saja. Gitu. Ya. Jadi ada omongan-omongan seperti itu, hati-hati. Kemudian Nurullah Husaini Asy-Syustari menulis kitab Masaibun Nawasib, mengkritik hadis-hadis Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan ini wilayah harusnya saya salah ketik itu. Dia besar di wilayah Mughal, di Mughal itu Ahlussunnah dicari dia mau dihukum tapi dia melarikan diri. Ya, sempat dicabut tapi kemudian melarikan diri. Nah, di dalam kitab Masaibun Nawasib itu hadis-hadis tentang yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah itu dikritik habis. Sampai dia berani mengatakan bahwa Abu Hurairah ini fiktif. Gak mungkin orang yang cuma ketemu Rasulullah beberapa tahun saja hadisnya panjang sekali. Tapi tentang pembahasannya kan bagaimana membantahnya itu ada caranya. Abu Hurairah sendiri yang mengatakan. Bahkan Abu Hurairah itu sebelum dia meninggal dunia juga sudah banyak dikritik orang. Jawaban dia telak sebenarnya. Tapi gak usah dibahas di sini, panjang itu. Cerita ini saya udah ngeliat jam aja. Kemudian Muhammad Baqir Al-Majlisi, era Safawiyah akhir. Kitabnya Biharul Anwar, 111 jilid. Menghimpun semua perkataan Imam Syiah. Dan mengatakan bahwa Imam Syiah itu hakul yakin. Bahwa Imamiyah itu orang yang tidak percaya kepada imam-imam yang saya sebutkan tadi itu orang kafir. Jadi bukan kita yang menganggap mereka keluar dari Islam. Mereka sendiri mengatakan kita ini kalau tidak percaya kepada imam yang tadi ini. Ini yang ini. Gak percaya. Udah keluar kalau batasan mereka. Cuman kalau mereka keluar-keluar seperti ini gak menarik. Banyak orang yang akhirnya mungkin malah berbalik arah. Makanya disembunyikan. Tapi ada. Dan ini kita bisa ambil dari kitab-kitab mereka sendiri. Bukan kita korek-korek. Mereka sendiri mengatakan. Cuma kadang-kadang kalau lagi misalnya mereka lagi kuat, dikeluarkan. Tapi kalau mereka lagi lemah kayak di Lebanon, itu awal-awal di Lebanon itu sembunyikan sama mereka. Sekarang Hizbullah sudah kuat sekali, sepertiga Lebanon mereka kuasai. Wah, dibahas ini. Di Yaman juga dulu awal-awal disembunyikan. Tapi ketika Houthi kemudian menguasai, keluar ini. Walaupun kalau Syiah yang di Houthi itu, di Yaman itu Zaidiyah. Mereka itu agak sedikit tidak tidak belak-belakan lah gitu melaknat Abu Bakar, Umar dan Utsman itu. Jadi sebagian orang mengatakan Syiah Zaidiyah ini agak lunak gitu ya, walaupun tetap harus hati-hati. Karena kalau kita tanya kepada orang Yaman yang Ahlussunnah betapa beratnya hidup di bawah Houthi, tapi kan kalau di Indonesia Houthi hebat, nembakin Israel gitu-gitu kan. Iya, karena yang kita baca cuma itu. Nadir Shah nggak usah dibahas karena waktunya juga cukup mungkin ya. Ini tadi saya sudah bahas secara sekilas ya. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam perang Siffin itu ya hum ikhwanuna qad baghaw alaina. Memang mereka itu tetap saudara kita sekalipun dia sempat memberontak atau memerangi kita dan menyolatkan mereka kembali. Ini tadi tentang Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika ayahnya meninggal dunia. Dia didorong untuk mengambil haknya sebagai anak tertua, tapi ditinggalkan. Ya. Jadi kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bahwa saya lebih suka agar umat ini bersatu kembali daripada saya mengambil hak ayah saya. Kenapa? Nah, disampaikan bahwa dulu saya ketika masih kecil, loh kok dia tahu masih kecil? Ya disampaikan setelah dia besar oleh Nabi. Dulu kau masih kecil, saya gendong, ayat ini turun.
Saya doakan engkau, wahai anakku, walaupun itu cucu sebenarnya, menjadi yang mengislah, an yusliha bihi baina fi'ataini adimataini minal muslimin. Diingat betul sama. Jadi ketika peristiwa Ali bin Abi Thalib itu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan itu sempat menjadikan ramai dan sempat menjadi suatu permasalahan yang pelik, ya, sampai berakibat kepada terbunuhnya ayahnya juga sendiri oleh orang-orang Khawarij. Akhirnya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengambil kesimpulan, mungkin ini yang dimaksud oleh kakekku Rasulullah SAW. Akhirnya dia tidak mau menjadi imamnya bagi orang-orang Syiah. Sama sebenarnya Al Husain juga tidak mau, tapi waktu untuk membahaskannya sudah habis. 9.14, 9.15, 15 menit kita tanya jawab. Ini pendapat-pendapat ahli ya, seperti Profesor Dr. Najib Alatos, 15 atau 20 tahun beliau meneliti tentang Syiah. Dalam bukunya beliau mengatakan Syi'ism, Syiah, kesiahan is a religion. Dia sudah berupa sebuah agama which emerged in the 16th century, kata beliau, yang muncul di abad ke-16. Kiai Haji Hashim Muzadi ketika menjadi ketua PBNU itu pernah didatangi oleh orang yang ya ibaratnya gimana ya, nantangin beliau gitu dengan mengatakan bagaimana pendapat Kiai tentang Syiah, apakah mereka Islam atau sudah kafir. Nah gitu, karena mungkin dia mau mancing nih, kalau kafir wah diserang. Jawaban Kiai Haji Hashim Muzadi pada tanggal 30 Agustus 2015 mengatakan, kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saja saya disampaikan maksudnya oleh golongan kalian dibilang kafir, lalu saya ini seperti apa, kata dia. Nah, gitu. Jadi beliau ingin mengatakan bahwa tidak pernah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sibuk mengkafirkan orang Syiah. Tapi orang Syiah aja itu mengkafirkan Ahlus Sunnah. Disuruh diam aja kita. Harusnya kebalik sendiri kan. Kan di dalam Islam itu barang siapa yang mengkafirkan orang Muslim, maka dia sendiri yang terkena. Jadi kata kayak Haji Hashim Muzadi waktu almarhum, dia katakan, jangankan ke saya, ke Abu Bakar saja mereka berani. Orang yang kata Nabi SAW bisa masuk surga dari pintu mana saja. Bi ayyibabin, di pintu mana saja bisa masuk surga. Kita nih kan belum ada. Ada nggak yang sudah punya jaminan masuk surga? Tapi ya mungkin kita sudah punya, paling tidak kita modal untuk tidak masuk neraka ada. Yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu kalau kita yakini tidak akan tersentuh api neraka. Tapi untuk masuk surga ya perlu amal. Ya, walaupun nanti diampuni Allah masuk surga juga insya Allah. Gitu ya. Jadi sebenarnya menarik, kita itu punya kunci untuk tidak masuk neraka. Tapi kenapa ada orang masuk neraka? Padahal kunci untuk tidak masuk nerakanya ada. Kan ketika masih ada keyakinan bahwa tidak ada ilah selain Allah, kita itu diharamkan terkena api neraka. Tapi kenapa masih ada yang masuk? Berarti dia melakukan sesuatu yang berlebihan sudah. Orang kuncinya dia pegang. Itu menarik kayak gitu. Ada lagi yang mengatakan Syiah itu cuma mazhab. Wah itu rame itu tahun berapa dulu. Ustadz mereka itu ternyata cuma mazhab. Dari mana antum tahu gitu. Iya kata mereka, Indonesia kan banyak yang mazhab Syafi'i. Ya walaupun tidak semua. Terus Turki kan mazhabnya Hanafi. Ya. Saudi banyak yang Hambali. Ya saya bilang itu. Maroko bermazhab Maliki. Ya. Nah Iran itu bermazhab Ja'fari. Apa bedanya? Saya bilang sudah baca belum? Belum. Saya lihatnya dari mana? Dari meme. Dari apa tuh? Yang suka diposting-posting di medsos. Tidak ada perbedaan, cuman fikih saja. Kata dia. Masya Allah. Ya, nah itu nanti bisa dijelaskan secara fikih juga. Ya. Bagaimana mungkin ada kebiasaan. Jadi kalau habis sholat itu kan yang biasa kita disunahkan Nabi membaca itu kan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Nah kalau Syiah itu, Syiah Rafidhah terutama, itu setelah sholat itu ya melaknat sahabat itu. Dianggap sebagai zikir gitu, gitu kan ngeri. Tapi kalau ada ibu duduk di sholat di sebelahnya ya enggak, dia sembunyi-sembunyi tentu saja. Enggak mungkin dia terang-terangan. Nah sudah cukup sampai sini. Jadi nanti pembahasan tentang bagaimana Syiah dan perkembangannya kita bahas di kemudian hari. Tapi mungkinlah saya tambahkan sedikit ya, akidah ini tadi. Ya. Abdullah bin Sabah di zaman Ali bin Abi Thalib mengatakan penunjukan wasiat Nabi dan wahyu Allah tentang mutlakan Imam Ali. Itu yang biasanya diambil, itu hadis Ghadir Qum. Katanya Rasulullah SAW sebelum meninggal mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib dan mengatakan dialah
imam kalian dan dialah yang akan meneruskan. Padahal yang dimaksud di situ di dalam penjelasan yang lebih menyeluruh tentang Ghadir Qum itu Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya, jumlahnya banyak. Ternyata keluarga Nabi itu yang dianggap Ahlul Bait itu bukan hanya dari Ali dan Fatimah saja, tapi dari seluruh anak-anak Rasulullah yang masih ada waktu itu keturunan dikumpulkan sama Nabi SAW. Ya, nanti kalau ada urusan-urusan terkait harta, pembagian warisan dan sebagainya, kan Rasulullah tidak meninggalkan warisan. Untuk hal-hal pembagian terkait dengan apa harta yang mungkin masih tersisa, aku angkat sebagai pemimpin kalian Ali. Jadi maksud Nabi di Ghadir Qum itu untuk ngurusin urusan Ahlul Bait, bukan untuk ngurusin urusan umat. Untuk umat sendiri Rasulullah tidak pernah menyuruh. Karena Rasulullah sempat sakit beberapa hari. Orang-orang sudah berkumpul. Seandainya kata Nabi SAW, nanti kalian kalau aku meninggal dunia, angkat Ali saja. Ngomonglah di situ bisa. Sempat ciuman, kan sempat sakit lagi, panas. Sempat hilang panasnya. Tapi tidak pernah satu kalimat pun di mana Rasulullah mengatakan di depan orang banyak yang datang pada waktu itu bahwa nanti kalau saya meninggal, Ali yang melanjutkan, gak ada. Itu akidahnya menyala itu. Bahkan ada nanti yang mengatakan di kalangan ulama Syiah bahwa dulu Jibril itu sebenarnya salah alamat itu. Harusnya wahyu itu turunnya kepada Ali bin Abi Thalib. Cuman itu nggak bakal kita temukan di dalam websitenya Syiah. Kalau di ulama kan langsung ditinggalkan orang kan. Ya, pintar dia sembunyikannya itu. Ada al-bada. Al-bada itu bukan badak. Yang bercula itu bukan. Al-bada. Bada'a, yaitu perubahan-perubahan rencana. Jadi kata mereka, ya, ketika ada imam Syiah atau orang Syiah yang kemudian dipersekusi atau mungkin dia kemudian tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, itu Tuhan kata dia. Allah itu lagi berubah kehendak itu pada saat itu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan dari orang-orang Syiah itu disebut al-bada. Itu akidahnya diangkat oleh Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Karena waktu dia mau perang, sebelum berangkat, dia kan memimpin peperangan. Kata Al-Mukhtar Al-Thaqafi, saya dari tadi malam dapat mimpi bahwa Allah akan memenangkan kita. Barang siapa yang percaya kepada Ahlul Bait, maka bersama aku. Pasti menang, kata dia. Berangkat kalah. Nah ketika mundur itu, dia mengatakan, tadi Allah menyatakan kepadaku bahwa ada perubahan rencana. Hanya orang yang nggak punya akal saja sebenarnya yang bisa ikut Syiah itu sebenarnya. Pertama, ngapain Allah ngasih tahu kepada manusia apa yang mau terjadi? Rasulullah saja nggak tahu apa yang akan terjadi. Rasul saja, kalaupun dikasih apa itu istilahnya nubuah itu isyarat-isyarat saja, tidak dikasih tahu spesifiknya. Hanya dikasih tahu nanti ada tanda akhir zaman begini. Tapi kapan akhir zamannya nggak pernah dikasih tahu. Tapi kok ada orang namanya Al-Mukhtar Al-Thaqafi, seolah-olah Tuhan berbicara kepada dia. Dan bisa-bisanya dia ketika dia kalah, kayak Tuhan minta maaf gitu. Ada perubahan. Berjuanglah lagi kata dia. Ya harusnya kan pengikutnya langsung mikir. Harusnya mikir kan. Kalau ada otaknya mikir kan harusnya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan Ali pun nggak pernah ngomong kayak gini. Nggak pernah ngomong Allah berganti rencana. Pertama, dari mana Anda tahu kalau pertama itu rencana Allah? Kan untuk tahu ada perubahan itu kan harus tahu awal dan akhir kan? Iya kan? Begitu. Terus kan sebenarnya bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah, kemana Muslim memahami perubahan-perubahan rencana dan kejadian-kejadian yang dia tidak sukai? Kan sederhana. Kita memahaminya sebagai takdir. Selesai kan? Selesai. Kita nggak perlu tahu, oh tadi itu sebetulnya Allah mau jadikan saya nyampe ke pengajian ini. Tapi Allah punya rencana lain mau dibelok. Kan nggak perlu jelasin begitu kan? Ya Allah berkehendak. Ya kan? Allah itu berkehendak apa yang dia inginkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu itu ada di bawah Allah. Mau jadi, mau nggak jadi, mau si fulan, fulana, mau kita, bukan kita, mau hidup, mau mati. Bahkan nanti ketika kita semua sudah mati bakal dibangkitkan, itu kehendak Allah semua. Allah bisa ngapa-ngapain itu. Nggak perlu bilang-bilang kepada makhluknya gitu. Saya lagi berubah nih. Nah itu. Tapi orang Syiah meyakini. Coba diendapkan.
Ada orang namanya Kuthair Asyair. Itu ngeluarin 3 akidah sekaligus. Kata dia, nasnya jelas seorang imam itu nanti dia akan perkataannya akan menjadi hukum. Kok perkataan bisa jadi hukum tuh gimana? Hukum tuh ya dari Allah SWT. Kalaupun nanti para ulama kita melakukan istimbat, melakukan tamsil atau apa, atau ru'ya, atau pandangan dan sebagainya, itu tetap merujuk kepada ayat Allah. Tapi kalau kata Qusair ini, para imam itu punya otoritas untuk membuat hukum. Nggak harus melihat Quran, nggak harus melihat hadis. Itu siapa itu? Ulama paling hebat sekalipun di antara kaum muslimin nggak berani ngomong begitu. Nggak berani. Pasti kita bicara apapun merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis, merujuk. Paling minim kita merujuk kepada pendapat ulama. Kalau nggak ada baru pakai dalil-dalil yang lain. Ghaibah, sekalian dia katakan itu akidah nomor 4, akidah ghaibah. Kalau suatu saat tidak ada imam, Syiah itu tidak punya imam, maka yakinilah imam yang sebelumnya dia itu masih hidup secara gaib. Sampai nanti ada imam baru dia mati. Bayangin, matinya bisa ditunda. Bisa gitu. Tapi lebih dahsyat itu kan udah bodoh gitu kan. Yang lebih nggak ngertinya lagi saya tuh kok bisa ada yang percaya. Jadi kata mereka argumentasinya itu bahwa tidak boleh umat Islam ini hidup tanpa adanya imam. Kita yakini juga itu memang. Sholat aja harus ada imam. Pemimpin satu negeri imam. Tapi kalau Syiah itu imamnya spesifik, imam dia saja, yang lain gak boleh. Gak sah yang lain itu. Nah masalahnya mentok ketika mati dan belum ada penggantinya. Gimana nih? Dia udah mati kan? Belum ada imam pengganti imam mereka ini. Maka dibuatlah. Jadi akidahnya itu bukan sesuatu yang datang di awal, tapi sesuatu yang datang ketika mereka gak bisa jelasin. Maka muncul kata mereka goibah. Ini lagi goib nih, sementara kita nunggu yang belum datang nih. Kita percaya, bahkan nanti sampai imam goib itu bisa ngomong. Hanya bisa ngomong kepada imam yang sementara. Kenapa sih yang mau pusing-pusing begitu? Padahal yang gampang-gampang di Quran ada gitu. Kenapa harus bikin yang susah-susah gitu? Yang nggak masuk akal dan kemudian hari akhirnya terbukti nggak benar. Pusing mereka, ketika sudah tidak ada lagi yang bisa nerusin, yang lama sudah terlalu lama hilang. Muncul roj'ah, akidah kelima. Roj'ah, asal katanya roj'ah, yaitu pulang. Nanti imam-imam itu akan kembali lagi dalam bentuk yang mereka sebut sebagai pemimpin spiritual. Nah, jadi imam yang ke-12 itu muncul nanti. Jadi ketika seperti Ali Khamenei itu ngomong, itu buat orang Syiah wahyu. Bukan perkataan loh. Kenapa? Konsepnya apa? Roj'ah dan ghaibah. Nah, silakan pusing sendiri. Saya cuma sampaikan saja biar nggak ada terbersit keinginan untuk masuk ke sana gitu. Dan itu belum selesai itu kan saya ambil yang utama-utama. Yang aneh-anehnya ada gitu. Tapi yang saya highlight itu yang kemudian secara resmi di dalam kitab-kitab mereka dijadikan semacam rujukan sebagai pengganti pandangan-pandangan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Makanya nanti para ulama muncul, wah ini kalau nggak dibentengi umat bahaya ini. Karena mereka sudah mulai menyebar. Makanya nanti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i dan Imam Hambal itu membuat aturan-aturan yang baku di tempat-tempat daerah-daerah mereka untuk membentengi dari pemikiran-pemikiran Syiah ini. Nah itu nanti kita bahas lagi kapan-kapan. Banyak yang nggak bisa sedikit. Ustaz kenapa nggak bisa dipadatkan? Nggak bisa, ini sudah saya buang-buang. Ada sekitar 15 slide yang saya pikir nggak cocok. Ya karena saya nggak tahu ini mau dijadikan pembahasan lagi atau cukup segini, saya nggak tahu. Jadi saya sampaikan ke sini saja ya, sampai di sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullahu khaira Ustadz untuk ilmunya. Gimana ibu-ibu, semakin tercerahkan atau semakin Masya Allah ya. Ya ternyata banyak banget ya bahasannya. Ya kayak mencerna ini pelajaran atau ini kuliah gitu ya, Masya Allah. Banyak banget gitu pembahasannya. Baik ibu-ibu, untuk kita agar semakin bisa mencerna lagi nih,
Barangkali ibu-ibu di sini ada yang mau bertanya kepada Ustadz tentang tema ini. Oh iya, silahkan. Saya maksimal sampai 9.40 ya. Oh baik Ustadz, sampai 9.40. Baik. Jadi pertanyaannya kalau bisa singkat padat. Ya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, izin menanyakan, di era media sosial saat ini kita sangat mudah menemukan berbagai konten kajian ya Pak Ustadz dari beragam latar belakang. Nah, sementara itu banyak di antara kami sebagai muslim awam belum tentu mengetahui manhaj atau dasar keilmuan para pembicaranya. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana cara kami memilah atau memilih dan mengenali sumber ilmu yang benar agar tetap istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, itu Terima kasih. ya sederhananya dilihat dari kurikulum vitae-nya atau ditanyakan tentang biografinya. Dia belajar di mana, belajar kepada siapa, menggunakan kitab apa. Walaupun tidak semua pembicara itu punya itu. Karena memang tidak juga wajib punya itu kalau misalnya hanya sekedar membawa kepada hikmah, membawa kepada perenungan. Cukup. Tapi kalau kita bicara yang perlu diketahui itu ketika dia sudah bicara tentang hukum, itu perlu diketahui betul ya dengan baik. Karena tidak boleh seseorang itu belajar dari internet. Internet itu cukup informasi saja yang masih perlu dicek. Ya. Sekalipun sudah ditulis ini harus dicek. Karena ada juga yang nulis-nulis saya cek ke kitabnya nggak ada gitu, ternyata bohong gitu. Kadang kan zaman sekarang itu informasinya terlalu banyak. Sekarang kita tuh overload, bingung kita. Ya. Kadang-kadang saya mendownload beberapa video-video yang bagus itu kapan ini menguploadnya gitu dengan penjelasan gitu ya. Itu saja waktunya habis. Gimana yang sama sekali waktunya nggak ada gitu, cuma hanya sambil lewat, sambil dengar. Makanya pentingnya kita melihat rekomendasi daripada ulama yang lain ya untuk masalah hukum. Itu harus hati-hati juga. Dan bisa kita lihat dari pandangan-pandangannya, bisa kita cek kan video-video dia sebelumnya, apakah dia terbiasa menggunakan rujukan, ada kitabnya, ada apa pandangan para ulama yang dia paparkan. Tapi kalau menurut saya, wah itu bahaya kalau bicara hukum. Menurut dia siapa gitu kan. Itu hati-hati, ada dasarnya, ada perkataannya, ada rujukannya, sehingga apa yang dia katakan itu bisa valid, bisa paling tidak kita bisa menceknya kembali. Dan khusus untuk tema Syiah ini, terkadang yang menjadi rumit atau menjadi sulit itu adalah ketika dia memang sedang melaksanakan taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan warna aslinya. Oleh sebab itulah kita perlu dengar dari para tokoh ulama yang lain yang mereka mungkin sudah tahu lebih dahulu daripada kita. Jadi perlu banyak rujukan juga. Dan dilihat track recordnya, terutama track recordnya. Kalau saya kadang-kadang suka hati-hati kalau yang cepat sekali meroket. Medsos ini membuat orang cepat, yang orang nggak dikenal tiba-tiba meroket. Kita cari-cari videonya nggak ada. Tahu-tahu sudah menjadi tokoh, tiba-tiba sudah banyak media yang membawanya. Wah itu kalau saya langsung hati-hati saya kalau yang begitu. Kenapa hati-hati? Karena biasanya kalau ada orang yang meroket cepat, dari nggak ada jadi ada, cepat sekali, kurang dari setahun itu pasti ada kepentingan orang yang membawa dia ini supaya dia menjadi tokoh. Nah, gitu. Jadi kita lihat aja yang seperti itu. Tapi kalau yang sudah lama kelihatan, kalau sudah lama itu kan berarti ya yang mendengarnya banyak, yang meng-cross checknya juga banyak, yang memperhatikan juga banyak. Kalau dia melakukan satu kesalahan juga sudah akan dikoreksi lama gitu. Nah, itu bisa dilihat dari track record-nya. Kapan dia mulai muncul, atau dari ma'had mana, dari perguruan mana dan sebagainya. Itu bisa kita lihat. Jadi hati-hati juga yang dengan yang terlalu apa istilahnya meroket, apa istilahnya itu. Cepat sekali viral, tahu-tahu ini siapa ini gitu nggak ketahuan. Itu salah satu indikatornya, apalagi suka menggunakan bahasa-bahasa kontroversial. Nah, karena kalau kita boleh pilih ya, sebenarnya kalau bisa ngaji yang adem-adem aja.
Ngaji yang inilah yang enggak. Tapi kan masalah umat ini kan banyak kan. Ya, ada aja orang yang merasa wah kita perlu ini, akhirnya terpaksa bicara itu. Ya, kalau bisa ya nggak usah kontroversi. Tapi mau nggak mau kita harus memberikan bimbingan, memberikan penjelasan, pengkonter saja paling tidak supaya orang itu tidak gampang sekali disetir gitu. Ya, ada lagi. Sebelah sini ada. Silakan Ibu. Maaf Pak Ustadz kalau pertanyaannya agak gemeteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kan saya ikut kajian bersafari masjid gini. Ada teman sahabat saya ngajak saya ke kajian Syiah. Itu boleh kan Pak Ustadz? Dan ikut-ikut aksi bela Iran, Palestina gitu. Itu enggak melanggar ya Pak Ustadz? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekian. Terima kasih. Iya, kalau mau ikut atau enggak ikut ya itu pilihan ibu. Pilihan masing-masing. Mau ikut maupun enggak ikut itu pilihan. Cuman yang perlu kita sadari bahwa kita itu ikut sesuatu itu ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Ya, seperti misalnya gimana? Ibu kapasitasnya menstudi itu apa? Ya kalau cuma biar tahu ya, tapi kalau studi perbandingan itu nggak usah repot-repot, sudah banyak yang melakukan studi, ngapain kita yang nggak punya kualifikasi atau kita pengalamannya minim, malah khawatir nanti terjadi sesuatu bukan malah studi malah tertarik gitu. Iya, iya, iya. Di MRBJ ada ceramah Syiah. Oh tentang Syiah. Oh iya. Ya kalau tentang Syiah nggak apa-apa. Berarti yang mengkaji bukan ibu, orang lain. Ibu dengar, boleh itu, boleh. Jadi mendatangi pengkajian atau perbandingan boleh. Asal dilihat yang membandingkan ini netral nggak. Tapi kalau dia orang Syiah, terus dia bikin pengajian perbandingan, udah pasti berat sebelah itu. Pasti condong ke sana. Intinya mendatangi pengajian boleh. Cuma harus hati-hati, ada panduannya. Dan kita itu harus tahu juga, mohon maaf ya Bu, ya kita harus juga tahu kapasitas kita. Ya, kapasitas kita ini kira-kira kuat nggak untuk di tempat itu. Karena ada beberapa pengajian yang kita ketika keluar itu disuruh menyatakan sikap. Ah gitu. Tiba-tiba yang hadir itu semua mereka-mereka, yang lain sudah semangat, ya benar. Ibu sendirian tuh nggak benar, pasti takut. Pasti takut kalau yang lain akhirnya ngikut juga kan, ngikutnya nggak enak-enak. Kalau berani kuat untuk mengatakan sesuatu yang berbeda boleh, tapi kalau enggak itu ya bahaya. Bahaya, hati-hati. Ini urusannya bukan sekedar duit gitu misalnya, atau bukan sekedar wawasan, tapi bisa masuk ke dalam ke dalam keyakinan kita. Nah kalau membela Iran silakan, karena Iran sebuah negara yang berdaulat dan mereka diserang. Tapi hati-hati. Karena biasanya kalau ada kumpulan yang pro Iran, itu biasanya bawa slogan-slogan. Nah coba liatin slogannya apa. Jadi untuk datang ke acara pembelaan Iran harus dilihat dulu materinya apa saja. Kalau sekedar tampil misalnya kita seperti kemanusiaan, ya perlu tampil. Dan jangan lupa konsisten. Kalau kita datang dengan argumentasi Iran itu dizalimi, ya Palestina dizalimi juga. Jangan sampai nanti ada acara Palestina nggak datang. Kemudian Myanmar, Rohingya juga dizalimi. Jangan sampai kita nggak datang. Jadi begitu. Jadi hati-hati saja. Mudah-mudahan berdoa kepada Allah supaya kita dikasih kekuatan. Kalau ditanya saya tidak rekomendasi. Tidak rekomendasi. Datang aja ke pengajian-pengajian yang normal-normal saja. Ya, kecuali tadi dia perbandingan. Allahu a'lam. Ada lagi? Baik. Satu lagi terakhir. Ada lagi satu lagi mungkin yang mau bertanya. Masih ada waktu. Kalau nggak ada saya berarti. Ya silakan Ibu Pipit. Ustaz, bentar, catatannya. Tadinya saya mau bertanya mengapa mereka melihat keutamaan Ali sampai berhak
eh, kayak menjadi titisannya Allah gitu ya. Apa yang mereka lihat dari Ali. Tapi kan sepertinya jawabannya itu karena tadi satu-satu ya dari yang Rasul salah paham bahwa Ali itu dianggap imam padahal hanya ditujukan kepada ahlul bait. Iya. Kemudian juga mulai disesatkannya banget ketika Abdullah bin Sabah kan ya, Ya. begitu. Eh, Pertanyaan saya itu, sebentar. Tadi sudah pertanyaan bukan? Yang Cuma kenapa Ali? ingin mengkoreksi Oh, gitu. Apakah itu terjawab dengan Ada satu lagi untuk menjawabnya. Jadi Ali bin Abi Thalib kan punya anak, salah satunya namanya Al-Husain. Al-Husain bin Ali ini pernah menikah dengan orang yang namanya Syarbanu. Syarbanu ini anak dari kaisar terakhir Persia, Yazdajir ketiga. Nah, jadi dari situ timbul masalah sebenarnya. Kalau mengkultuskan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib karena menikah dengan Syarbanu, pertanyaannya berarti nggak murni ini Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait kan argumentasinya harusnya ya karena dia anaknya Fatimah, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan cucunya Nabi. Tapi kok nampaknya arahnya lebih ke Persia. Siapa Syarbanu? Oh ternyata anak dari Yazdajir ketiga. Siapa Yazdajir ketiga? Ini kan mati dalam keadaan musyrik ini, mati dalam keadaan musyrik. Jadi sebenarnya yang mereka ingin angkat itu Ali bin Abi Thalib atau Al-Husain bin Ali bin atau Syarbanu yang mau diangkat. Karena kebetulan pula ini berasal dari daerah Persia yang dulu, yang sekarang jadi Iran. Kan kita kan tidak boleh mencampur adukan itu. Jadi kita memuliakan seseorang, tapi ternyata ada niatnya itu. Itu berarti titisan Yazdajir nanti yang kayaknya lebih utama daripada garis darah Rasulullah dari Fatimah. Begitu. Jadi itu yang sering menjadi titik pembicaraan. Ini sebenarnya lagi memuliakan Ali bin Abi Thalib karena anaknya Al-Husain bin Ali karena anaknya Ali atau lebih karena Syarbanunya. Itu banyak yang satu lagi singkatnya gini. Ketika kesesatannya sudah nyata di bagian akidah, ya. apakah ada hukum bagi orang-orang yang menyesatkan ini tuh sampai apa gitu? Apa sampai dibunuh? Ada nggak sih? Soalnya kan kayak bahaya banget gitu. Siapa yang membunuh? Kalau ditemukan bahwa ini menyesatkan kan secara agama, ada nggak sih hukumnya? Dari Rasulullah pun sudah menghukumkan bahwa harusnya kalau yang menyesatkan ini tuh ganjarannya sampai dihukum mati atau apa karena saking sesatnya gitu. Ya. Kalau di zaman Nabi kan ada orang yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah itu mengaku sebagai Nabi dan punya pengikut. Ya divonis sama Nabi sebagai orang yang kafir. Karena tidak boleh. Iya. Tapi kalau kita sudah bicara tindakan. Kalau tadi kan hukum Islam. Di dunia ini mana sih negara yang sudah menerapkan hukum Islam? Gak banyak. Nah, katakanlah kalau konteksnya itu Indonesia, nggak bisa. Sekalipun MUI sudah mengatakan bahwa pandangan ini sesat. Sesat itu kan berarti kalau dia nggak kembali kepada Islam berarti dia kafir. Nah, gitu. Tapi itu tidak bisa dipakai di ranah hukum. Di ranah hukum, nggak bisa. Ya, kecuali misalnya dia sudah memaksakan kehendak. Nah, itu berarti kena pidana memaksakan kehendak. Atau misalnya ada pengikutnya itu yang diculik, terus gak bisa keluar dari lingkaran itu. Berarti pidananya penculikan. Gak bisa dipidana karena orang itu Syiah. Gak bisa dipidana. Nah, gitu. Makanya hati-hati dengan keluarga. Karena kan kalau sudah masuk, sudah terbawa simpati misalnya gitu. Sudah simpati, sudah nih karena satu dan lain hal. Inilah pentingnya menurut saya orang tua, ya, ibu dan bapak itu menemani anak-anaknya. Karena jangankan anak-anak, kita saja masih kurang informasinya untuk melakukan penelaah. Gimana anak-anak yang tahunya asik, yang penting acaranya asik. Selesai sudah kalau asik yang menjadi takut, jadi penentunya repot. Seperti itu. Jadi tidak ada konsekuensi hukumnya, kecuali sudah melakukan pidana. Itu memaksa, menculik gitu. Kalau nggak ada itu ya bebas. Makanya acaranya setiap tahun bebas-bebas aja. Orang itu acaranya tertutup kata mereka untuk kalangan sendiri. Nah, gitu kan. Kalau mau diproses secara hukum harus ada orang di dalam itu yang kemudian dia
bersaksi bahwa saya sebenarnya nggak mau di sini tapi dipaksa. Nah kita bisa pidanakan pemaksaan. Entah itu dapatnya berapa bulan, nggak nyampe tahun kayaknya kurungannya. Berarti saya tuh terjawab dengan label kafir ya sebetulnya Ustadz ya. Iya. Kalau sesat di situ berarti kafir. Walaupun sebagian ulama, terutama dari Al-Azhar, Mesir, yang mengatakan bahwa mereka ini bagian dari Islam tetap. Karena mengambil dari seluruhnya itu kan, ini belum masuk aja pembahasannya ini nih. Mana tadi? Saya skip memang, yang ini. Itu. Yang kafir itu yang Rafidi dan Rafidi ekstrim. Kalau yang Tasayyu itu masih ada nilai-nilai Islamnya, masih ada. Makanya ulama Mesir terutama, fatwanya adalah mereka masih muslim. Masih muslim. Makanya pandangannya tidak seluruhnya mengkafirkan. Tapi kalau kita baca di Syria, baca di Arab Saudi, Indonesia itu MUI Jawa Timur, jelas sesat. Sesat. Sesat itu nama lain dari kafir, cuma nggak disebutkan aja, takut alergi manusia. Soalnya kalau kafir kan orang udah tahu kafir, berarti dia tidak akan ikut. Tapi kalau sesat dia masih menganggap itu Islam terus jadi terbawa gitu. Nah itulah perlunya pengajian, bahwa sesat itu sudah berbahaya, jangan nunggu sampai statusnya kafir. Masih diikuti berarti memang cari masalah, kalau cari masalah ya berarti memang sudah siap dengan konsekuensi. Makanya kita rasa ingin tahu kita tuh bagus, tapi kalau untuk hal seperti ini bahaya, makanya perlu ada pendampingan, jangan sendiri memikirkannya. Itu kondisinya. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah ya ibu-ibu yang sudah bertanya dan mudah-mudahan ilmunya juga bisa bermanfaat ya untuk ibu-ibu semua di sini. Baik, alhamdulillah sudah 9.45. Ustadz berkenan menutup kajian dengan doa Ustadz. Langsung doa kafaratul majelis saja. Doa kafaratul majlis. Ibu aja langsung. Baik Ustadz. Baik ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah di penghujung kajian kita hari ini. Kita akhiri kajian kita bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.